Jangan, tahan. Tunggu. Jangan. Ini jangan. Jangan. Seolah memberikan gangguan yang kuat dan Ananda terperosok jatuh ke dalam semak belukar di belakang area ini. Terletak di Jalan Raya Pacet, Ciherang, Cianjur, Jawa Barat. Sebuah rumah sakit yang didirikan sejak zaman Belanda atau yang dikenal Lakespra. Disinyalir menjadi salah satu tempat terangker yang berada di kawasan Cipanas ini. Iya sih, dikenal angker. Area yang diisi beberapa bangunan ini didirikan pada masa kolonial Belanda sejak tahun 1919, yang mana diperuntukkan untuk menangani penyakit paru hingga setelah momen kemerdekaan. Rumah sakit pun diambil alih dengan fungsi yang sama oleh Indonesia dan bertahan hingga akhirnya dipindahkan sejak tahun 80-an silam. Jadi ini kan khusus paru-paru dari tahun 70-an lah sampai tahun 80-an. Seakan menjadi sebuah mitos yang umum. Keberadaan sosok astral yang menyerupai dokter dengan wajah asing tak jarang kerap menampakkan diri. Bahkan sejak bangunan ini masih diperuntukkan menjadi sebuah rumah sakit yang dikelola oleh Indonesia. Ya susternya kan di sana jalan gitu kan, di tangga itu jalan, pakaian suster gitu kan. Kalau suster kan pakai ini kan gitu. Maghrib ke sini. Pas di tangga itu kan kayak dokter, pakaian dokter gitu kan. Tak hanya sampai di situ saja, ikut menambah keangkeran tempat ini. Warga sekitar yang masih mengurus tempat ini pun kerap menyaksikan penampakan layaknya seorang suster yang kerap berlalu lalang di area rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Allah. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos akan keberadaan sosok dokter dan suster yang kerap menjadi buah bibir di tengah masyarakat, hingga kerap dikaitkan dengan beberapa gangguan dan fenomena gaib yang menimpa siapa saja yang mengunjungi area rumah sakit ini? Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun segera melakukan penelusuran ke bangunan yang dulunya disinyalir sebagai rumah dokter. Sebetulnya kalau dilihat dari luar seperti rumah tua pada umumnya aja sih. Tapi pas masuk ke dalam bikin aku ngerasa cukup merinding pas masuk ke dalam rumahnya. Kalau Frisley apa yang dirasain? Kalau aku menarik mundur lagi ya Nat, dari awal Kananda. Jadi pada saat tadi kamu menjelaskan memang benar adanya ini merupakan rumah dokter yang ia pun tinggal di rumah ini. Tapi kalau boleh aku jelaskan, rumah sakit yang besar di sebelah sana itu yang nanti akan kita datangi, itu merupakan rumah sakit dengan penyakit dalam. Dan pasien-pasien yang dibawa ke sini adalah pasien-pasien yang berkemungkinan hidupnya itu sangat kecil. Sosok yang saat ini ada di samping Frisley, laki-laki dengan tubuh yang agak gemuk dengan pakaian putih dan ada list coklat. Dia memang lebih berumur, wajahnya bule, benar banget Nat, bule. Sosok ini sangat welcome saat ini dia duduk seperti dia, ini nih ada kursi dan juga meja yang memang di sini besar ruangan dia. Jadi apabila ada pasien yang kemungkinan hidupnya memang sudah sangat kecil, tidak bisa diapa-apakan lagi, akan dia rawat sendiri Nat. Justru ini sangat amat baik, bijaksana, dan juga aura yang aku dapetin aura yang sangat positif. Sosok dokternya ini karena dia sudah berumur, dia duduk tersenyum dan satu tangan sebelah kanannya itu dimasukin ke kantong, satu tangan kirinya itu di atas meja. Karena itu yang biasa dia lakukan ketika dia bertemu dengan pasien, dia sudah tahu kemungkinannya itu harus dirawat dengan para suster di sana atau dia sendiri yang akan merawat di tempat ini. Dan sosok dokter ini aku yakin Nat, dia akan menemani kita selama kita mengeksplor rumah dia. Karena bangunan ini belum ada sentuhan dari orang Indonesia satupun atau sedikit pun. Jadi ini benar-benar dibangun di masa itu, di akhir tahun 1890 ke atas, ini pembangunan awal, sampai akhirnya ini menjadi rumah dia. Ornamen-ornamen rumah sakit, dapat gambaran itu banget.
Jadi ini semua lampu dengan tatanan ini semua masih asli dari tahun kolonial Belanda. Ro? Enggak, aku di sini udah mulai ada yang ngasih tangannya seolah-olah tadi dia mau elus rambut kamu sebenarnya, tapi emang nggak sampai dielus dari sana. Makanya aku udah kayak oke Nate, kayak kita move sebentar dulu. Kita lihat lagi ini pelan-pelan ya, karena semua energinya masih kental banget di sini ya kan Anda? Masih kental banget dan itu di dalam situ ada dua sosok wanita dengan tubuh yang sangat belakangnya bolong yang banyak belatungnya. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya kan Nanda? Atau kita coba gue cari tahu dulu Iya. sama yang bisa kita jangkau. Permisi. Nat, pelan-pelan ya. Perlahan tapi pasti satu persatu ruangan kami masuki dan hawa mencekam semakin terasa di tempat ini. Oh, Itu ada permisi. Nah, ini masih jadi masih banyak apa bekas-bekas yang dulu ya. bilik toilet yang masih asli juga. Ini Kayak ada bunyi sesuatu. Assalamualaikum. Nah, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa. ayo kan. Itu ada sosok wanita di atas batu bata itu. Dokternya juga sekarang ada di depan itu, Iya. kan Anda? Boleh kita Tunggu. Assalamualaikum. kita masuk boleh? Tuhan. Takut. Des, kenapa Des? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Nah ini Assalamualaikum. jadi tadi saya sempat ke depan, ada sosok yang lewat sini. Tadi pas di pintu dia mukanya di samping Iya. pintu ya? Samping pintu saya sempat kaget. Iya, Dan, kamu kaget kenapa ngelihat sosok dia? Ya, karena mukanya itu dibilang cantik, enggak. Jadi sangat-sangat jelek sekali mukanya. Dengan pakaian putih lusuh, cuma bukan langsungan gitu. Kayak ada dia memakai celana bahan putih, pakaian putih lusuh, cuma mukanya muka wanita. Tadi saya sempat kaget, saya ke depan, saya dibilang apa ya, dia mau komunikasi sama saya, dia bilang enggak katanya, enggak. Dan di belakang, di situ masih ada sosok yang tadi saya bilang ada sosok yang bolong di sini, Sosok wanita. sosok wanita yang bolong di bagian atas batu bata ini. Apa mau ngapa? Dia bilang kayak kesakitan, dia pengen sembuh, seperti kayak gitu. Sakitan pengen sembuh. Saya sakit, saya pengen sembuh, tapi mungkin ajal yang nggak apa ya, namanya sudah ajal, ya endingnya dia meninggal sih. Karena mungkin aku agak beda dari Kananda, tapi sosok dokter ini, Dokter Delvan Harbert, ini, dia melarang kita untuk mundur ke belakang karena kata dia sampai kapanpun dia tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Dia sudah mengabdikan diri dia sampai kapanpun untuk mengobati dan terus mengobati
dan dia merasa ada satu manusia yang sampai kapanpun akan dia jaga. Sebuah fakta mengejutkan. Seorang nenek tua bernama Uminung saat ini masih menempati rumah bekas bangunan dokter ini seorang diri. Hingga sederet peristiwa mistis kerap beliau rasakan hingga tak mampu membendung air mata akan rasa takut yang beliau rasakan. Ibu di gedung dokter atau 15 tahun, jadi ibu nyari rak, ayah iya rambutna teh panjang, nyari wig gitu. Seri gitunya meni tarik gitu, tonggong nate teu ayaan. Anyana teh ngablesat kaluhur. Ini rasa kumaha umi teh lah, nangis lah gitu, dami sedih umi teh. Umi gaduh, umi mah umi meureun. Wah, umi teh kapaksa. Sawios tengah ganggu ka umi kata gitu. Akan tetapi gangguan tersebut juga kami rasakan hingga membuat kami tak bisa berlama-lama di tempat ini. Ada bunyi, ada suara. Iya, dengar ada suara ya. Bunyi, sini aja. Sini aja. Sini aja. Sini aja. Ada yang Ini tapi mungkin kita harus jujur juga ya sama pemirsa bahwa dari awal kita datang ke tempat ini dan sama Frisly yang udah sempat sedikit menelusuri tempat ini mungkin dari sekitar luarnya ya. Ngerasain dari sebelum kita syuting aja tuh udah mungkin dia yang bisa lebih jelasin. Jadi emang makhluk di sini itu suka mewujudkan tiba-tiba dan suka kayak atau enggak kayak cekikikan kayak gitu. Tadi sempat ada mungkin Suara pelan. ya itu. Aku juga denger ya, tapi kayak pelan gitu suaranya. Iya, benar. Aura mencekam yang luar biasa kami rasakan, membuat kami memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini. Masyarakat di sekitar sini juga merasa takut, apalagi sering melihat banyaknya penampakan karena di sini kalau malam ya, karena kita saat ini ada proses syuting ya, jadi kebantu sedikit cahaya dengan center aku juga, tapi ngebayangin malam ini nggak ada lampu di sini dan lampu tuh hanya ada dari rumah masyarakat ya, rumah orang yang tinggal di sini, nggak ada lampu jalan dan bahkan kita nggak bisa ngelihat ke sana gitu. Ini gelap banget. Kita coba sambil jalan. Yuk. Jadi Itu sosok perempuannya. Ada di situ. Iya. Jalan ke sana, Kak. ya, jadi ini Nat sama Visi, ini ada banyak kehidupan. Kayak ada banyak pasien datang sini dengan kayak digendong, dibopong kayak gitu ke dalam pintu ini. Jadi lumayan banyak pasien. Jadi masih ada visualnya dulunya kayak gimana aktivitas yang ada di sini. Jadi ini banyak yang kayak entah wanita ataupun laki-laki itu banyak yang dibawa ke sini juga. Yang mereka datang untuk ibaratnya berobat ke rumah ini yang ada dokter yang dipercaya bisa membantu mereka ya. Betul. Kita coba langsung ke sana ya. Oke, yuk kita coba langsung ke. Kami pun melanjutkan penelusuran melewati jalan setapak yang menghubungkan antara rumah dokter dan juga bangunan utama rumah sakit. Karena dulu jalur yang kita lewatin ini bukan jalur yang sehancur ini, Nat. Jalur yang bisa dilewati sama ranjang roda. Ya. Oh, ranjang roda untuk bawa pasien. Pasien kenapa? Seketika sesuatu mengagetkan perjalanan kami. Ada yang melengking. Ya. Kayak ada cewek. Sorry, mungkin dia cuma terpanggil karena kita lagi ngomongin tentang kejadian di mana dia dibopong dan dibawa. Jadi ada makhluk yang bisa sensitif ya dengan apa yang kita bicarakan. Jadi ya. makhluk goib itu bahasanya dia mengetahui apa yang kita sedang lagi omongin biasanya kayak gitu. Oh iya,
banyak ngedenger suara ya. Nggak tahu kenapa penelusuran kali ini aku sama Dian sama Frisly tuh bener-bener barengan sering ngedenger suara-suara, mulai dari ada suara perempuan, suara benda, atau suara yang bahkan kita nggak tahu itu suara itu asalnya dari apa, dan kita juga nggak bisa menjelaskan itu sebetulnya suara apa gitu. Hingga akhirnya sampailah kami di bangunan utama rumah sakit. Sekarang kita udah sampai di depan rumah sakit. Wow, aku merinding sebadan. Kananda ini udah rame banget ya? Udah banyak banget. Jadi, Nat, itu banyak yang lalu lalang. Ini bangsal ini. Bangsal ini masih ada yang lalu lalang kayak gini. Jalan ke bangsal situ, jalan ke bangsal sana. Kan dari tempat ibu ke depan tuh tembus pandang. Rasanya ada yang lewat gitu kan. Pas ditengok juga nggak ada siapa-siapa. Lalu lalang tuh mereka ngapain? Kayak membawa, kayak yang ambil obat. Habis itu membawa pasien apa yang dibawa yang mau diobatinya itu. Dia lalu lalang banyak sekali. Tapi nggak tahu kenapa Visi ya. Saya melihat ada sosok laki-laki tua di pintu sebelah sana yang kalau nggak salah itu pintu yang kebuka. Laki-laki tua dengan hidung yang mancung, tapi pakainya pakaian lusuh. Sangat-sangat lusuh. Dan sepertinya dia orang pribumi ya, Iya. Kananda. Itu rame banget. Kita mau mendekat ke sana aja Boleh. nggak? Perlahan tapi pasti, kami pun mendekat ke arah bangunan utama rumah sakit. Tapi ini tuh bagian dapur. Ya. Jadi ini dapur-dapur. Dan ternyata kalau ditarik mundur, di zaman itu pada saat rumah sakit ini masih digunakan, pakaian dokter dan susternya itu bukan yang seperti berwarna putih terang seperti sekarang. Itu menuju kecoklatan ya, warna-warna coklat dengan rok di atas lutut, terus juga baju yang mempunyai kantong di depan 2, kerah yang lumayan besar. Dan saat ini mereka ramai, seolah-olah menyambut kita dan seolah-olah menganggap kita adalah para pasiennya. Kebanyakan penampakannya orang bule Belanda, kadang-kadang pakai sepeda kumbang di jalan malam-malam. Jadinya emang rame banget. Visi. Kananda. Tiba-tiba, Dan Ananda bergegas menuju sebuah ruangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini kek. Kakek. Sini. Sini kek. Kananda mau tarik ke luar. Sini. Ayo sini kek. Sini. Ayo sini. Aku dia ngeliatin ke aku. Ayo sini. Kakek mau komunikasi sama wanita. Sosok yang tadi udah disebutkan sama Kananda. Sosok laki-laki tua dengan hidung yang mancung di hadapan saya dengan pakaian lusuh. Kakek mau komunikasi apa? Mau ngomong apa enggak? Benar saja, sosok tersebut mencoba berkomunikasi dengan kami. Ayo. Pegangin visi. Dia tadi. Dan ini kita dibawa sama sosok kakek ini. Iya. Ayo. Oh, sini. Kita nggak boleh begitu. Kita kan baik-baik. Kakek jangan nyakitin teman saya. Kakek udah saya persilakan untuk komunikasi, tapi nggak boleh menyakiti. Minum. Ya. Banyak tuan. Minum banyak. Minum banyak tuan. Minum banyak Tuhan. Kenapa? Minum banyak Tuhan maksudnya apa? Antar ruang depan tuan. Ya. Minum banyak tuan. Minum banyak. Ya, oke.
Tuhan tuh apa maksudnya? Minum Yaudah, yuk. Ake udah nggak bisa komunikasi. Yuk, lepas ya. Tuhan. Yuk, lepas. Lepas. Kondisi pun kembali kondusif. Taunya. Kamu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Entah apa yang dirasakan oleh Den Ananda, yang pasti sosok-sosok astral Ada lain banyak seolah makhluk. terpanggil Makhluk. untuk mendekat ke arah Yang bisa kami. kita bilang sosok kakek banyak sekali ternyata di belakang sana. Hei, Kakek banyak. ya. Jadi kakek-kakek itu adalah laki-laki tua, tapi sangat banyak. Mungkin dulunya sempat menjadikan pasien yang ada di sini. Di tengah-tengah pohon pisang itu ada wujudnya. Kan Anda tadi kan komunikasi sama sosok tua itu dan ternyata dia bener Nat, dia bukan bule, dia bukan Belanda, dia bukan penjajah, tapi di zaman kolonial Iya. dia pribumi ya kan Anda. Tadi dia menyambut Kananda dan dia kira kita semua manusia pribumi masih menjadi budak dan harus mengantarkan minuman, Iya. makanan ke bangunan di seberang. Jadi Kamu sempat bilang tuan, tadi bilang apa ya Den? Tuan ada yang Ada suara. Tuan minum katanya. Iya. Tuan banyak minum, Tuan banyak minum. Iya. Tuan Tuan banyak tuh minum. maksudnya apa ya? Dan dari tadi tuh Frizi ngarahin tangannya tuh ke sana soalnya. Kita ke Mending kita ke sana aja deh. Yuk. Lewat sini. Nah, Gimana Den? Seketika Den mendapat serangan dari sosok astral yang memaksa di berkomunikasi. belakang kita. Ini bisa masuk nggak ya? Ini bisa lewat sini. Kita mau masuk lewat sini terus aja. nih. Halo. Terus sebut. Situasi semakin mencekam. Dikala sosok yang mengganggu kami membawa Den Ananda ke arah belakang bangunan yang berisi semak belukar. Lampu. Den. Hey, nggak gitu. Tak mampu dipungkiri, situasi semakin mencekam kala Den Ananda mengalami gangguan. Lantas, apakah penelusuran kami harus terhenti lantaran gangguan yang kami terima? Serta akankah sosok yang mencoba mengganggu penelusuran kami memiliki keterikatan akan tempat ini?